Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten kami di channel YouTube kami Email Box Official di segmen ngoceh, ngobrol receh. Baik. Kali ini Bro Mail gimana? Kita kedatangan siapa aja ini? Dari anak muda pastinya ya. Iya. Jadi kita kedatangan dari beberapa anak muda yang sudah tergabung dalam Karang Taruna, Bro. Selain Karang Taruna, mereka juga tergabung dalam KIM ya. Kalau boleh tahu KIM itu apa? KIM itu kelompok informasi masyarakat. Kelompok informasi masyarakat ya. Baik, untuk lebih lanjutnya kita akan bertanya-tanya kepada mereka, pandangan mereka terhadap gejala-gejala sosial lagi ya, Bro. Iya, Lagi mereka punya organisasi sendiri yang kumpulannya anak muda juga ya. Baik, sebelum masuk itu kita perkenalkan dulu gimana, Bro? Tak kenal maka tak sayang maka tanika ya. Baik. Iya. PSBB ya. Pernah sayang? Tapi siap. Baik. Di samping kiri saya sudah ada Bro Erik ya. Bro Erik tergabung di Karang Taruna. Karang Taruna sekaligus di KIM juga. Di KIM ya. Iya. Karang Taruna kalau boleh tahu Karang Taruna apa, Bro? Karang Taruna itu Karang Taruna Harmonis. Namanya Harmonis. Iya. Harmonis itu diambil dari apa kayak atau bisa Harmonis itu maksudnya orang waktu terbentuk ini baru tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Iya. Jadi masih terhitung muda ya. Iya. Baik. Di samping Erik ada sesosok wanita yang paling cantik di video ini karena cuma sendiri doang wanita di sini ya. Baik, ada Kak Indri ya. Kak Indri sendiri bergabung di Karang Taruna juga? Iya, Karang Taruna sama KIM. Sama KIM juga ya. Waduh. Ini kita patut apresiasi juga, Bro. Iya. Karena kadang kaum wanita atau kaum perempuan itu agak-agak gimana kalau terdengar mau bergabung dengan organisasi ya. Baik, di sebelah Indri ada Bro siapa? Bro Ronald tergabung juga di KIM dan di Karang Taruna. Kalau saya masuk di KIM kecamatan. Oh, KIM kecamatan. Oh, berarti ada tingkatan ya? Ada tingkatan. Oh, bagus. Di Karang Taruna sendiri? Saya sebagai ketua. Oh, sebagai ketua. Kalau Indri di Karang Taruna? Sebagai sekretaris. Erik? Kalau saya di Karang Taruna sebagai wakil ketua. Baik, kita harus masih muda-muda sudah berani berorganisasi ya. Iya. Bagus karena organisasi itu wadah untuk mengeluarkan kreatif. Ya, siap. Oh iya siap. Kalau ini terapi kita kreativitas. Iya, Bro. Sekali lagi sponsor jangan lupa. Jangan bos. Kita dikasih Bro sebenarnya Bro. Iya, Ada beberapa full nanti. Oke. Iya, alhamdulillah konten ini menghasilkan ternyata. Baik, kita lanjut ya Bro ya. Iya, betul. Jadi mungkin kita bisa bertanya kepada narasumber kita, pastinya bisa ganti-gantian juga jawab ya. Kalau misalnya Erik mau jawab juga nggak apa-apa, Ronald juga mau jawab juga nggak apa-apa, si Kak Indri juga mau nanya nggak apa-apa. Persepsi masing-masing. Nah karena Bro Ronald ini sebagai ketua, ya kan. Bro Ronald sendiri gimana Bro Ronald dalam pembentukan Karang Taruna itu awalnya dari mana? Niatnya sambil membentuk Karang Taruna itu gimana? Awal mula terbentuknya Karang Taruna itu pada saat kita ngumpul barang. Terus ada teman memberikan aspirasi, tapi hanya kalau dibilang kayak warung kopi. Oh. Jadi kita curhat di tempat warung kopi. Oh siap. Warung kopi mana tuh? Jadi di situ saya punya inisiatif supaya bagaimana aspirasi teman-teman ini bisa didengar oleh pemerintah. Okay. Jadi di situ tidak sekedar hilang di warung kopi saja, jadi harus Dilanjutkan lagi lah ya. dilanjutkan lagi ke atas. Nah, jadi di situ kita sepakat anak-anak muda yang mengumpul di situ untuk buat suatu organisasi yaitu Karang Taruna supaya kita di situ bisa lebih dekat dengan pemerintah dan aspirasi kita diterima, serta kita juga ada dana yang diberikan untuk anak-anak muda di tempat itu. Tempat kita. Berarti lebih mengembangkan diri lagi di wadah itu ya. Dan tidak lepas dari uluran tangan dari pemerintah. Bagus juga ya. Kalau Bro Erik sendiri
kita lanjutkan tadi karena asal mula kata harmonis itu kan dari mana ya. Kalau di antara kita ada harmonis itu hari-hari sama orang manis ya. Nah, kalau Bro Erik sendiri harmonis itu diambil dari apa atau terinspirasi dari apa? Pada saat itu kami itu tidak itu waktu pembentukan itu pada tahun 2019 Desember. Oh berarti lu mau ulang tahun ini? Iya. Wih, harus diundang kita bro. Jadi buat para penonton ternyata Karang Taruna mereka nih harmonis ini sudah mau berumur 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Semoga di hari ulang tahunnya tambah jaya dan sukses. Semoga ada yang mau endorse. Oh iya sih. Mungkin ke orang mau endorse juga bisa ya. Iya, bisa tinggal kontak kami di email box official. Betul. Siap. Buat Kak Indri sendiri jabatannya sebagai apa tadi kan? Sekretaris. Nah, biasanya sekretaris itu lebih dekat dengan kinerja ya. Jadi biasa ketua-ketua, wakil ketua, semua itu kabit-kabit rapat, sekretaris biasa yang lebih dekat dengan notulensi ya, mencatat semua. Kalau Kak Indri sendiri bisa ceritain nggak sudah acara apa aja atau kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah diselenggarakan oleh Karang Taruna ini? Kalau dari ini pribadi sih, ini kan terhitung baru sih di organisasi ini. Yang sebelumnya sekretaris yang memang pegang jabatannya ada. Cuma karena satu dan lain hal, dia mengundurkan diri dan dia kasih jabatannya ke ini. Jadi bisa dibilang baru menjalani beberapa bulan saja. Terhitung sejak kapan Indri di Karang Taruna? 3 bulan. Gabung di Karang Taruna sudah 3 bulan yang lalu, tapi ini menjabat sebagai sekretaris baru bulan yang lalu. Di 3 bulan itu Karang Taruna ini sudah mengadakan acara apa atau kegiatan apa? Kemarin kita mengadakan acara bakti sosial yang disumbangkan langsung ke Bulawang para korban banjir. Dan ini rencana kedua ini baru mau buat anniversary ya. Ngeri sekali. Ternyata bukan hubungan aja yang ada anniversary ya. Ternyata ada hari pembentukan juga anniversary. Waduh. Kita juga kami itu punya program itu pangan dari Dinas Pangan ya. Oh bisa kalau biasa kan berarti yang sudah lama di Karang Taruna ini Bro Ronald sama Bro Erik. Kalau Bro Ronald sendiri kan tadi beberapa agenda sudah dijelaskan sama Kak Indri seperti apa tadi? Bantuan sosial ya. Jadi ada mereka ini bagus juga ternyata. Jadi anak muda yang peduli sama lingkungan sekitar ya. Ada bencana langsung turun ya. Terus Bro Ronald sendiri ada agenda apa aja Bro Ronald? Jadi di Karang Taruna itu ada beberapa agenda. Sebenarnya wajib untuk kita ikuti. Wajib. Cuman karena mungkin situasi sekarang dengan keadaan pandemi sekarang. Oh, corona benar. Iya. Makanya aktivitas kita ngumpul barang itu dibatasi. Jadi hanya beberapa aktivitas dasar yang mungkin kita laksanakan. Itu pun anggaran kita yang kita ambil, anggaran setelah hasil seringan dari setelah kita memberi bantuan ke COVID. Nah, jadi sisa anggaran itu yang kita gunakan untuk akhir tahun ini. Akhir tahun ini kan rencana tanggal 12 kita mau pencang sana ke Bualemo, ke Manado, ke Kecamatan Manado. Di situ kita mau bakti sosial juga. Bakti sosial. Iya, memberikan bantuan kepada mungkin orang-orang yang tidak mampu. Iya, di sana. Jadi selain itu juga kemah bakti itu setiap akhir tahun seharusnya kita kemah bakti. Gemah bakti ya, karena nama acaranya Gemah Bakti. Kemah bakti. Oke, siap. Nah, ya, terus ada juga lomba-lomba kayak main bola kaki. 17-an gitu ya. 17-an ya. Itu wajib kita laksanakan, cuman karena mungkin ada COVID, makanya sekarang yang kita laksanakan itu cuma ancak sana. Itu Bu, jadi begini, kalau tarik ulur dulu. Oke, siap. Ulur masalah tadi. Hati yang ditarik ulur atau? Siap. Ceritanya tadi. Siap. Kalau tarik ulur begini kan, tujuan dibentuknya Karang Taruna ini kan untuk menghimpun aspirasi dari semua rakyat. Nah, yang anak mau tanyakan itu, kira-kira aspirasi rakyat mana yang sudah disampaikan ke pemerintah dan sudah berapa persen realisasinya? Dari Bro Erik gimana ya? Itu yang program pangan itu kan kita kan punya program buat pemberdayaan masyarakat kayak kelompok P2L itu ya.
P2L itu apa bro? Siapa tahu penonton bisa tahu. Mungkin pelestarian pangan lestari. Pelestarian pangan lestari. Nah, pelestarian begini. Itu dia di situ kita memberdayakan masyarakat agar tidak halaman rumah bisa ditanami tanaman kayak cabai. Jadi sudah tidak lagi keluar ke pasar. Oke, berarti pemanfaatan lahan sekitar ya. Wah, kreatif juga bro ya. Jadi di situ karena pandemi kan jadi tidak bisa ngumpul, jadi tidak bisa ke tempat-tempat ramai kayak pasar, mall. Ya, makanya kita Karang Taruna diberikan bantuan Dinas Pangan agar memberdayakan lahan sekitar rumah. Jadi kita berikan bibit, ya sekalian polybag. Jadi di situ hasil panen dari situ untuk konsumsi mereka sendiri. Begitu bro Mail ya. Jadi bisa dikatakan berapa persen realisasi? Alhamdulillah sekarang sudah 75%. Apakah sudah pernah panen? Sudah pernah panen? Sudah beberapa kali panen. Berarti bermanfaat juga ya. Jadi Karang Taruna ini kan banyak, bukan banyak juga, hampir semua anak muda kan. Nah, pernah tidak mungkin itu perjalanan kalian pernah tidak mengalami hambatan ketika kalian biasa kan ada anak muda mau bikin acara atau mau bikin kegiatan, pasti ada masukan-masukan atau kritikan itu kadang yang bikin anak muda tahu lah emosi down ya, bikin down. Nah, kalau Kak Indri sendiri ketika mendapat kritikan itu, Indri sendiri sebagai anak muda apalagi cewek kan, biasa cewek ini kan dibilang suka baper ya. Nah, sekarang di organisasi gimana menanggapi hal tersebut? Kebetulan di organisasi ini yang paling banyak yaitu perbedaan pendapat. Wah, ya pasti. Pasti. Dan karena di dalam dalam organisasi ini sebagian besar kan anak muda semua. Umurnya juga kan bisa dibilang ya masih labil. Labil ya. Labil. Iya, labil karena belum bisa dipegang orang keomongan itu kan. Kadang begini. Tapi tinggal dari diri sendiri sih. Kalau orang mau ikut orang juga mau, kalau orang kan masih anak-anak bisa dibilang, orang juga pasti mau jadi kayak orang. Jadi tinggal dari orang menyikapi ya. Jadi biasanya kan tadi kan seperti pertanyaan saya, biasanya ada hambatan-hambatan. Nah, biasanya hambatan-hambatan itu seperti apa, Bro Erik? Kalau hambatan kayaknya tidak ada. Tidak ada. Kalau hambatan tidak ada. Cuman yang paling banyak itu kesalahpahaman antara anggota. Berarti harus ada pendewasaan di dalam ini. Jadi menyatukan banyak orang satu pemikiran itu susah. Nah, ini bagus nih. Ini kan kita mengangkat sisi anak muda terhadap gejala-gejala sosial. Nah, gejala sosial, salah satu gejala sosial itu perbedaan pendapat. Jadi bukan orang tua aja yang punya perbedaan pendapat. Nah, dari anak muda nih, pandangan kalian sebagai anak muda, coba Bro Ronald lanjutkan lagi pembahasan yang tadi, bagaimana ente itu bisa menyatukan isi kepala itu atau menyamakan isi kepala atau menyamakan persepsi lah jika terjadi perbedaan atau gejolak-gejolak lah dalam organisasi. Jadi kalau saya sendiri, saya sebagai ketua, biasanya di dalam rapat itu ribut ya? Iya. Ribut tidak lempar-lempar kan? Iya. Lempar uang maksudnya, sawe. Itu saya mau Pak. Saya juga mau. Jadi biasanya di rapat itu kan ribut. Nah, tugasnya ketua di sini untuk menetralisir keadaan agar anggota-anggota itu tidak saling baku pukul lah istilahnya. Tidak saling. Jadi boleh kita berargumen, tapi harus teratur seperti itu. Jadi di sini untuk menyatukan banyak pemikiran itu sebenarnya susah ya. Iya. Tapi bagaimana caranya saya? Yaitu kita cari jalan tengah. Jadi kita kumpul aspirasi masing-masing. Saya pikir kalau ini jalan terbaik atau kita cari mana jalan terbaik, itu keputusan kita bersama. Mau tidak mau, yang di sebelah pihak mungkin tidak mau, ya harus terima karena itu keputusan ketua. Siap. Nah, apa ada campur tangan dari orang yang sudah dikatakan sudah tua dalam organisasi ini ada? Kalau campur tangan sih tidak ada, cuman kita sering
berkonsultasi atau mungkin butuh pendapat dari MPKT Majelis Pertimbangan Karang Taruna, yaitu Bapak Halim Harun sendiri. Ya. Insya Allah Bapak Halim itu kita undang di sini, Bro. Beliau yang sering kita kunjungi, kita tanya pendapatnya bagaimana, apakah ini bagus untuk kita laksanakan atau tidak, atau mungkin Bapak punya pendapat lain tentang kegiatan kita. Alhamdulillah beliau welcome, beliau selalu memberikan jalan yang terbaik, kalian harus seperti ini, dan sampai sekarang akhirnya jadilah seperti kita sekarang ini. Siap. Nah, itu cakupan pembahasan kita barusan, itu cakupan skala lokal, artinya skala internal. Sekarang kita agak beranjak naik level dikit ya. Ini kan Karang Taruna, Bro. Iya. Jadi mendengar aspirasi masyarakat sekitar, khususnya kaum muda, untuk dia berkreasi atau menanggapi gejala-gejala sosial. Nah pertanyaan nih, ini agak biasanya ini dibahas-bahas juga di para YouTuber sebenarnya, Bro. Konten-konten. Tapi mereka skalanya komunitas, ini juga komunitas, tapi punya payung hukum pastinya kan, karena di bawah kelurahan kalau nggak salah ya. Nah, di beberapa tahun ini pasti kalian pernah mendengar yang namanya hoax. Hoax. Artinya sering ya. Mungkin ya di antara kita kalau artinya Pak Akal sedikit dibilang hoax. Nah, menurut kalian bertiga nih, salah satu atau mau ganti-gantian boleh juga. Kalian itu berpikiran, pernah tidak di dalam Karang Taruna kalian itu berpikiran untuk memerangi hoax itu? Pernah tidak terpikirkan untuk orang ini harus perang ini hoax? Nah, kalian pernah bahas hoax nggak? Bagaimana memerangi jangan sampai merusak khususnya organisasi kalian atau kelurahan kalian? Pernah tidak terpikirkan itu? Kalau saya sendiri pernah ada kira. Dan mungkin sekarang ini kayaknya kita ada juga membuat suatu kayak buat tim atau mungkin suatu organisasi, bukan organisasi juga sih, kayak suatu kelompok komunitas. Komunitas. Di situ kita pengen di komunitas itu bertujuan memberantas hoax di hanya skala kelurahan ya, enggak belum skala kecamatan, skala kelurahan untuk memberantas hoax ini. Karena kebetulan hoax ini juga sering meresahkan kita. Ada berita-berita seperti ini, kayak contoh razia di tempat ini, tempat ini, itu kan biar bagaimana tetap meresahkan kita, jangan lewat sini, harus lewat sebelah seperti ini. Makanya itu yang seperti itu yang harus kita berantas. Jadi solusi saya harus tanya ke yang bersangkutan, Kodim Kamtibmas, beliau yang bekerja sama juga ya? Iya, bekerja sama Kamtibmas ya. Hebat juga kan? Jadi konsultasi ke beliau, apakah ini berita betul atau tidak? Kalau betul, ya kita cegah bagaimana caranya kita tidak bisa. Kalau memang tidak betul, ya kita bisa tidak teruskan berita, karena ini kan berita hoax, bisa meresahkan masyarakat. Jadi kalau misalnya ini kita komparatif aja, yang mencari perbandingan. Biasanya kalau anak-anak muda di luar sana juga mereka memerangi hoax itu dengan campaign, melakukan kampanye dengan video-video yang berdurasi 15 menit. Jangan percaya hoax. Hoax itu menyebabkan sakit hati dan lain-lain. Sakit hati masalah. Iya kan. Baik. Nah, buat Kak Indri sendiri nih, ini kan penyakit-penyakit masyarakat ini pasti banyak ya kan. Selain hoax, ada fitnah, ya kan. Terus ada apa lagi nih? Kalau orang sini bilang Carlota atau apa ya kan. Nah, iya, jadi Carlota. Ternyata takut bro. Langsung dilihat. Wah, ada tanda-tanda bucin di sini. Belum dijawab itu bro, baru dilihat ya kan, baru dilirik ya kan. Nah, buat Kak Indri sendiri nih ada pertanyaan khusus nih. Kak Indri kan kaum wanita yang ada atau kaum perempuan yang ada di satu organisasi. Ada nggak cita-cita Kak Indri sendiri sebagai anak muda khususnya wanita ingin lebih mengembangkan atau untuk mengajak kaum wanita lain untuk bergabung di organisasi ini atau ingin mengajak mereka lebih berkreasi? Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Iya, pernah sampai sekarang bahkan Kak. Iya. Gitu. Dan tujuan ini awalnya sih dibilang orangnya kan pemalu. Pemalu. Iya. Malu-malu apa ini? Malu-malu putri malu. Ya kan? Bisa dibilang kan sebenarnya ini
bahkan dengan organisasi bisa dibilang ada bubuah kan? Iya bubuah. Iya. Oh ya bubuah family ya. Ini kan tinggal di situ. Iya iya. Untuk gabung di situ saja kadang misalnya awal-awalnya kan ini agak malu atau gimana, tidak bisa diterima atau bagaimana sementara ini kan agak itu ya, menutup diri ya. Bukan menutup diri, cuma karena memang malu memang. dari organisasi Karang Taruna ini, karena yang dilihat organisasi ini kan bisa dibilang lah di bawah ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi ini beranikan diri untuk ikut ya, iya. Ikut andil ya, lebih terjun lagi ke masyarakat. Awalnya ini cuma ingin bergabung sebagai anggota saja, dan ternyata teman-teman lebih mempercayakan ini untuk jadi sekretaris. Nah, berarti ada tanggung jawab di situ ya Kak Indri. Nah, Kak Indri sendiri kan sosok cewek ini kan mungkin ada pesan buat para penonton. Ya, mengajak para kaum wanita lebih aktif lagi turun ke masyarakat. Iya. Ini tujuan ini gabung di organisasi kan memang itu. Ini ingin mengajak semua, bukan cuma untuk kaum wanita, untuk semua anak muda bisa. Kalau perlu dengan yang sudah lebih dewasa untuk terjun di organisasi seperti ini. Tujuannya kan kita gabung di organisasi seperti ini kan bukan hanya untuk ikut kegiatan seperti itu, untuk lebih menambah wawasan juga kan. Bagus, itu poin yang pengen saya kejar, itu menambah wawasan. Salah satunya bisa saya sendiri juga bisa dibilang masih kurang lah wawasan untuk seperti ini. Makanya ini beranikan diri untuk terjun di organisasi seperti ini, karena ini tahu. Dan di Karang Taruna juga ini boleh dibilang perempuannya itu hanya beberapa orang saja yang aktif, banyaknya laki-laki semua. Jadi, atau laki-laki mau dikasih pakai rok biar jadi. tapi bukan berarti ini sendiri perempuan ini kalah dengan orang. Jadi mengimbangi ya. Iya. Jadi ini seharusnya itu poin itu yang pengen gue tarik benangnya, bro. Nah, buat Bro Erik sendiri terhitung lama di organisasi ini, di Karang Taruna ini kan. Nah, ente sendiri pernah tidak terpikirkan untuk kedepannya kita ini mau bikin ini, terus goalnya ini biar masyarakat ini pernah tidak? Kalau punya program, artinya punya program pribadi yang ingin ditaruh di organisasi ini. Saya mau lebih kembangkan di dunia olahraga. Olahraga. Berarti olahragawan saudara ini ya? Tapi belum lama jadi. Belum badan ini ini kalau dari badan-badan seperti ini ketahuan dia atlet, bro. Angkat beban hidup ya. Iya kan? Kalau bukan beban hidup, bantal, bro. Bantal tidur. Ya kan? Berarti ada kemauan di bidang olahraga ya. Kalau ini mau di bidang apa? Kalau ada cita-cita itu mau meningkatkan kreativitas atau apa, itu di bidang apa? Kalau ini pribadi lebih suka seni. Oh, seni ya. Oh iya, wanita itu lebih dekat sama seni ya. Tapi untuk wanita pernah terpikirkan untuk lebih meningkatkan di bidang perlindungan sosok anak dan perempuan, pernah terpikirkan? Pernah ya. Coba hal itu. Karena di hal itu banyak yang bisa kita gali lagi. Ini baru anggotanya yang kita tanya. Coba kita tanya ini ketua. Biasa ketua itu main golnya udah bagus ya. Ketua, kedepannya itu biasanya ente berpikiran punya program pribadi apa yang membuatnya ente bisa terapkan di organisasi ini? Kalau saya sih satu, saya pengen jadi aktivis. Ya. Aktivis ya. Jadi kebetulan saya ada tergabung di beberapa organisasi juga. Oh, berarti saudara ini organisatoris ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tidak bisa dibilang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi ada di GAN provinsi gerakan anti narkoba. Oh, siap. Terus ini gerakan anti atau gerakan anti narkobanya? Iya. Anti narkoba. Oh, anti narkoba. Siap. Terus ada Karang Taruna juga, ada Kim, ada juga aktivis sahabat Kota Utara. Ada juga. Oh, sahabatku namanya. Iya, sahabatku. Jadi sahabat Kota Utara. Jadi juga ya. Sahabatku, siap. Bro Mail ente anak Kota Utara bukan? Kota Utara. Sahabatku. Tapi dulu ya. Karena kan sudah bisa pindah. Jadi musuhku bentar. Istri kan? Oh? Ikut istri. Jadi pilayangan. Oh, boleh.
kalau bisa mereka bantu share, bisa dilihat sama orang-orang kelurahan, kecamatan juga. Iya. Jadi gini bro, kita mau itu sebenarnya visi kita bikin konten seperti ini. Kita berawal dari lingkungan kecil. Contoh kita ini cuma jalan yang kompleks ini bisa bermanfaat buat satu kelurahan bisa bermanfaat di satu kecamatan. Tapi kan dengan gaya anak muda dan gaya anak muda yang tersedia sekarang. Dan karena masa pandemi hanya ini, makanya kita bikin konten email box official. Yang punya channel yang udah dukung. Ya kan? Kalau saya sebagai itu aja.